Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sampai kepada makna isyari dari ayat 223 surat Al-Baqarah, Nisa'ukum harthul lakum al-ayah. Di situ disebutkan bahwa dalam hubungan dengan harthul lakum itu orang mukmin terbagi menjadi tiga tingkatan ya. Kemarin sudah 2 tingkatan, sekarang tingkatan yang ketiga yaitu khawasul khawas. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi anapun khawasul khawas mongko iya iku rijalullahul balighunal wasiluna mara'alamul haqiqah kan wis padha merintahaken ing siwa Allah kabeh kelawan dedalan khilaf saking hak. Khawasul khawas, tingkat yang ketiga, khawasul khawas adalah orang-orang yang sudah sampai kepada alam hakikat ya. Alam hakikat yang memerintah atau yang memerintah hal-hal selain Allah ya, dengan jalan yang berbeda dengan kebenaran. Mongko endi-endi barang kang masih Allah iku kabeh dadi nisauhum lan dadi pemerintahe kabeh. Maka apapun yang selain Allah itu menjadi seperti istrinya dan dikuasainya. Mongko nuli den dawuhi lan den mukhotobi kelawan pangandikane nisa hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, orang seperti itu yang tadi sudah sampai kepada alam hakikat tapi memerintah masih Allah itu dengan jalan yang berbeda dengan kebenaran, maka diberi peringatan di nisa hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu, maksudnya seluruh hal selain Allah itu adalah tempatmu berladang. Maka datangilah dalam pengertian olahlah, mungkin begitu, olahlah itu istrimu itu semaumu ya, menurut cara yang kau sukai. Mongko iya iku anbiya Allah lan auliyaallahul qaimuna billah. Auliyaallahil qaimuna billahi ta'una ilallahi biiznillah. Nah, mereka ketika menuruti perintah Allah, mereka itu adalah nabi-nabi Allah dan wali-wali Allah yang al-qaimuna billah, yang al-qaim bi itu maksudnya dia yang berdiri di atas dasar Allah, di atas sandaran Allah, atau yang berdirinya itu bersandar kepada Allah, yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah. Mongko kadidene setuhune donya iku dadi mazra'atul akhirah nisbate kaum awamul mukminin, mongko semono uga donya lan akhirat karo-karo iya dadi mazra'atul khawas. Maka kalau dunia ini menjadi tempat berladangnya orang awam, maka dunia dan akhirat itu menjadi mazroahnya orang khusus. Mongko padha nggaga
apa sakarepe apa kang den tandur mesti nulusi apa sakarepe. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka demikian juga dunia tadi, dunia adalah tempat berladangnya orang, dunia dan akhirat tempat berladangnya orang khawas. Maka mereka menanam semau mereka atau mengolah tanahnya itu sesuai dengan kemauan mereka. Apa yang mereka tanam pasti jadi sesuai dengan apa yang mereka maui, tetapi tentu dengan kehendak Allah. Kalian tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Mongko temen-temen sirna ora duwe karep dhewe, milu apa karepe bendarane, mongko nuli den mukhotobi kelawan pangandikane wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Warwasira ya khawasul auliya, kang padha karep nggaga donya wal akhirah, wedya sira aja kasih kena afate donya wal akhirah, lan aja kena fitnahe donya lan akhirah. Maka dengan demikian hilanglah kemauan mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, tadi dikatakan begitu. Mereka hanya mengikuti kemauan dari tuannya. Ya, karena itu lalu diperingatkan atau dimukhotobi, diajak bicara dengan firman, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya, akan menghadap Allah. Ketahuilah wahai khawasul aulia, wahai wali-wali yang khusus yang bermaksud untuk mengolah dunia dan akhirat, takutlah jangan sampai kalian kena bencana dunia dan akhirat, dan jangan sampai kena fitnahnya dunia dan akhirat. Fitnah itu artinya daya pukau dari dunia dan akhirat. Mongko lamun kasih kena fitnah sira, mongko yakti kacegah sira marang Allah Subhanahu wa taala, krana yakin sira bakal ketemu marang Allah. Mongko tentu den dangu kelawan fitnah dunya lan akhirat. Mongko ati-ati sira ya ahlal khawas. Kalau sampai kena tadi daya fitnah dunia, maka kalian akan tercegah, kalian akan terhalang dari perjalanan menuju Allah. Ya, itu semua takwa dan takut dan menjaga diri tadi itu karena kalian yakin bahwa akan ketemu Allah. Maka tentu Allah akan menanyai kalian tentang fitnah dunia dan akhirat itu. Karena itu hati-hatilah wahai orang-orang yang khusus. Ini selesai pembicaraan tentang nisa'ukum harthul lakum al-ayah. Kemudian lantat kalane ono antarane Abdullah bin Rawahah lan antarane maratuwane nama Bashir bin Nu'man tukaran para padu, mongko nulis sumpah Abdullah bin Rawahah, wallahi aku ora caturan lan wallahi aku ora mlebu omahe Bashir abadan. Mongko tatkalane den nasihati Abdullah utawa den tuturi yang Abdullah becik sira rukuna lan caturana marang Bashir bin Nu'man. Mongko ngucap Abdullah, kaya apa aku wis sumpah ora bakal rukun, kaya apa olehku arep caturan. Mongko sarehne kaya mengkono, mongko nuzul iki ayat. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah itu bersengketa atau cekcok dengan mertuanya yang bernama Nu'man, Bashir bin Nu'man. Karena itu maka lalu Abdullah bin Rawahah itu bersumpah, demi Allah aku tidak akan berbicara dan tidak akan masuk rumah Bashir selamanya. Nah, ketika ada orang menasihati, maka Abdullah bin Rawahah itu menjawab, ketika dinasihati dengan mengatakan, hai Abdullah, sebaiknya kamu rukun dan berbicara kembali dengan Bashir bin Nu'man. Maka dia menjawab,
bagaimana aku sudah bersumpah demi Allah tidak akan rukun, dan bagaimana mungkin aku boleh berbicara karena sudah ada sumpah. Karena itu lalu turunlah ayat yang berikut ini. Wakila temurun sabab Sayyidina Abu Bakar Siddiq nalikane sumpah, wallahi aku ora pisan-pisan gelem ngingoni marang Mistah krana dene melu-melu nyela marang Aisyah radhiyallahu anha. Mongko nalikane kaya mengkono mongko temurun iki ayat. Faqala ta'ala wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un alim. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sabab nuzul dari ayat ini adalah ketika Abu Bakar Siddiq bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberikan makan kepada Mistah karena dia ikut-ikutan mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ini berhubungan dengan disebutkan haditsul ifki, yaitu tuduhan kepada istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, berbuat serong. Ya, menurut cerita itu, suatu hari Aisyah itu pergi bersama Nabi, ikut dalam satu perjalanan peperangan. Ya. Lalu hari sudah sore, dan ketika orang sudah berangkat, Aisyah itu sadar kalau kalungnya hilang. Lalu dia mencari kalung itu sampai hari gelap. Nah, ketika hari gelap dia tidak bisa lagi mencari. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang lain yang melihat, lalu dia mengatakan astagfirullah. Lalu diantarlah Aisyah menyusul rombongan Nabi yang sudah berangkat. Nah, karena peristiwa itu lalu Aisyah dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan laki-laki tadi. Nah, ketika itu banyak sahabat yang mendukung tuduhan itu, tapi juga banyak yang tidak percaya. Ya. Nah, di antara yang katakanlah ikut-ikutan menuduh Aisyah itu adalah Mistah, orang yang selama ini dipelihara oleh Abu Bakar. Nah, mendengar itu lalu Abu Bakar marah dengan mengatakan, wallahi aku sama sekali tidak akan mau memberikan makan kepada Mistah. Nah, maka lalu turun ayat yang sudah saya bacakan tadi. Lan aja padha ndadekaken sira kabeh ing sumpahira kelawan Allah iku dadi nyegah ing yen to nglakoni amal bir, lan dadi nyegah saking nglakoni takwa Allah lan nglakoni perukunan antarane manungsa kabeh. Iku aja mangkono, aja utawi Allah iku zat ingkang ngrungu pangucape manungsa kabeh lan ingkang ngudaneni kelawan tingkahe manungsa kabeh. Janganlah kalian menjadikan atau membuat sumpah kalian dengan nama Allah itu penghalang bagimu untuk melakukan perbuatan yang bajik dan mencegah dari melakukan takwa kepada Allah, melakukan rukun dengan sesama manusia. Jangan begitu, karena Allah mendengar ucapan manusia semua dan mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi jangan sampai sumpah demi Allah untuk melakukan tindakan yang buruk atau untuk tidak melakukan hal yang baik. Yani artine ojo dadekaken sira kabeh sumpahira kelawan lafaz Allah iku dadi nyegah lakune amal soleh iku ojo. Kaya lamun ngucap Wallahi aku ora sedekah, utawa Wallahi aku ora nglakoni salat witir, utawa Wallahi aku ora arep rukun karo fulan, mongko sumpah mangkono iku ora wenang dadi makruh utawa dadi haram, lan wajib utawa sunat nrajang sumpahe nuli kafarat. Maksudnya
janganlah kalian jadikan sumpah demi Allah itu menghalangimu melakukan perbuatan yang baik. Ya, seperti aku bersumpah demi Allah tidak akan sedekah. Aku bersumpah demi Allah tidak akan sholat witir. Demi Allah aku tidak akan berbaik-baik dengan si fulan. Maka sumpah yang demikian itu tidak boleh. Jadi makruh atau bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung perbuatannya. Perbuatan yang tidak akan dilakukan itu tergolong makruh atau tergolong sunat atau wajib. Kalau wajib berarti sumpah jadi haram ya. Karena itu wajib sumpah tersebut dilanggar. Ya, kalau ada sumpah yang begitu, itu wajib dilanggar. Bukan hanya tidak boleh dilakukan, bukan hanya dibatalkan, tapi memang itu harus dibatalkan. Tapi terus membayar kafarot, membayar tebusan sumpah ya, denda sumpah. Alhasil sumpah-sumpah krana arah tinggal amal soleh wajib utawa amal sunat iku dadi haram utawa dadi makruh. Mongko kasuprih nerajang sumpahe mongko nuli bayar kafarot kaya barang kang wis kasebut ing dalam kitab fikih. Nah, jadi kesimpulannya sumpah-sumpah untuk meninggalkan amal soleh yang wajib atau yang sunat itu haram dan makruh. Kalau meninggalkan amal wajib berarti itu haram, meninggalkan amal sunnah makruh. Karena itu maka dianjurkan atau diperintahkan untuk menerjang sumpah itu atau tidak melaksanakannya, lalu membayar kafarat. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab fikih. Ma'no al-isyari. Setuhune para mukminun kabeh iku den cegah ing yen to nganggo ngegungaken ing Allah kelawan dedalan sumpah krana perkara ingkang ina kaya bondo donya utawa krana arah tinggal amal soleh utawa oleh zikrullah krana arah nulak amal bir utawa arah nulak madharat marang awake. Orang mukmin itu tidak boleh mengagungkan Allah dengan jalan sumpah untuk atau demi perkara yang hina seperti benda dunia atau harta dunia atau karena meninggalkan amal soleh atau menolak perbuatan baik atau menarik sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Tidak boleh menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri. Artine aja ana sira kabeh oleh ira nglakoni zikrullah krana arah donya kang ina utawa krana arah bakal tinggal amal bir utawa bakal dadi maksiat mongko mengkono iku den cegah mongko ati-ati sira mongko nuli mertelakaken Allah Subhanahu wa taala ing hukume sumpah ingkang lagha tegese ora kelawan den sejo ya. Artinya janganlah kalian mengagungkan zikir Allah karena kepentingan dunia yang hina atau karena akan meninggalkan perbuatan yang bajik atau akan melakukan maksiat. Maka yang demikian itu tidak boleh. Maka hati-hatilah kalian. Kemudian Allah menjelaskan hukum sumpah yang lagho, yang tidak benar ya, yang iseng. Maksudnya tidak dengan sengaja. Maka Allah berfirman, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ora aniksa ing sira kabeh sapa Allah lan ora dadi majibaken kafarat sabab dene lagone ing dalam sumpahira utawi artine laghul yamin iku yen to
ketelanjur lisane marang lafat sumpah tanpa sejo kaya ngucap la wallahi utawa bala wallahi, mongko mangkono iku ora duraka lan ora wajib kafarat. Allah tidak akan menyiksa dan tidak akan mewajibkan kafarat orang yang bersumpah karena lagho, ya. Adapun artinya laghul yamin, sumpah yang tidak sengaja, sumpah yang tidak sungguh-sungguh, itu adalah kalau terlanjur lidahnya mengucapkan lafaz sumpah tanpa niat, seperti mengucapkan la wallahi. Orang Arab itu kalau bicara la wallahi, tidak wallahi, itu ya sumpah yang laghul yamin, ya, yang bukan sumpah yang benar, sumpah yang sungguh-sungguh. Seperti atau bala wallahi, ya, la wallahi bala wallahi, tidak demi Allah, ya demi Allah, itu bukan sumpah yang benar. Nah, kalau semua itu, jadi semua itu tidak merupakan durhaka, tidak merupakan tindakan yang tidak patuh kepada Allah dan tidak wajib kafarat. Lan tetapi ne aneksa Allah ing sira kabeh kelawan barang kang wis nejo atinira kabeh marang barang kang den sumpahaken, utawi Allah iku zat kang persifatan ngapura marang lagone sumpah lan zat kang persifatan aris kelawan den antekaken siksane wong kang mesti duweni siksa. Tetapi Allah akan menyiksa kalian semua untuk sumpah yang memang hatinya menyengaja itu, memang dengan kesengajaan hati, ya, apa yang disumpahkan. Jadi kalau hatinya yang bersumpah begitu, ya itu kalau tidak dilaksanakan Allah akan menyiksanya. Tetapi adapun Allah itu adalah zat yang bersifat memaafkan kepada sumpah yang tidak sungguh-sungguh kalau dilanggar, ya. Dan zat yang bersifat lembut, mungkin begitu, aris itu ya lembut atau lunak, ya, tidak dengan menunda siksanya, menunda siksa orang yang berhak disiksa. Orang yang berhak disiksa pun ditunda, apalagi orang yang tidak berhak disiksa, itu akan dimaafkan. Ya, ini artinya iki ayat setuhune sumpah ora kelawan sejo iku ora sah, mongko ora wajib kafarat lan ora duraka, mungguh madhab Asy-Syafi'i kaya barang kang wis kasebut ing dalam kitab fikih. Arti dari ayat ini adalah bahwa sumpah yang tidak disengaja itu tidak sah, dan kalau dilanggar itu tidak wajib kafarat dan tidak durhaka menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang sudah sebut di dalam kitab fikih. Makna al-isyari, setuhune barang kang kelaku ing atase zahir hale tanpa sejo lan tanpa niat ing dalam batin iku ora agung durakane ora padha uga fil khairi utawa fis syarri, lan ora dadi mundhakaken labet. Lamun ngucap lisan zahir iku nglabeti ing dalam kebagusan amal, mongko yekti ora den cela-cela wong kang ngucap lisan zahir bloko sartane ora petuk kelawan lisan batin. Qala Allah Ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Hal-hal atau perkara yang berlaku atau yang terjadi secara zahir tetapi tanpa niat di dalam batin itu tidak besar durhakanya. Ya, memang kita harus hati-hati, tapi kalau salah, kalau tidak disengaja itu dosanya tidak besar. Baik pengaruhnya tidak besar, baik itu di dalam hal yang berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi tidak menambah pengaruh, gitu ya.
Lamun ngucap kalau lisan zohirnya, lisan lahiriahnya, kalau seandainya lisan zohir itu berpengaruh atas baiknya amal, maka tentu tidaklah dicela orang yang lahirnya mengatakan baik tetapi batinnya tidak cocok dengan itu, sebagaimana yang diisyaratkan dengan firman Allah, mereka berkata dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Ya. Kalau hanya ucapan itu membuat baik nilai seseorang, maka munafik itu ya membuat orang baik, kan begitu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Munafik dicela karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang senyatanya di dalam hati. Semono uga barang kang kelaku ing atase lisane lan sartane niate atine, tetapi orang nglakoni badane kelawan tumandang iya orang nglabeti ing dalam hasil qabulul a'mal. Demikian juga kalaupun lisan atau kalaupun mulut mengatakan, hati juga membenarkan, tetapi badannya tidak melaksanakan, itu juga tidak berpengaruh pada diterimanya perbuatan. Ya, kalau hanya ngomong, hatinya niat, lisannya ngomong, tapi badannya tidak jalan, ya sama saja, tidak berpengaruh pada amal. Lamun hasil kelawan pangucap lan niat bloko tanpa tumandang mongko yekti ora den celo-celo kelawan pangandikane kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau ucapan dan niat saja itu sudah bermanfaat tanpa harus dilakukan, maka pasti Allah tidak akan mencela orang-orang yang dikatakan dalam firman-Nya, disebut dalam firman-Nya, sungguh sangat besar murka Allah kepada orang kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Lan lamun ana pangucap lisan zahir iku nglabeti ing dalam hasile bir, mongko yekti ora den jembaraken ing atase kaum kabeh kelawan pangandikane la yu'akhidukum billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Kalau ucapan lisan zahir itu berpengaruh pada terjadinya kebajikan, maka pasti orang tidak tidak akan maka pastilah firman Allah maka pastilah Allah tidak akan memberi kelonggaran kepada orang mukmin dengan firman-Nya la yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menyiksamu dengan adanya sumpah yang tidak disengaja, sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kalian melanggar sumpah yang memang hatimu juga membenarkannya, melakukannya, mungkin begitu. Lan malih lamun pangucap lisan zahir iku nglabeti mongko yekti ora sinapura saking kaum kabeh kelawan pangandikane illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, ini masih melanjutkan, kalau memang ucapan zahir itu berpengaruh, maka pasti tidak akan dimaafkan orang yang orang yang terpaksa melakukannya, sebagaimana difirmankan, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dengan keimanan. Ya, lisannya mengatakan tidak beriman tapi hatinya beriman karena terpaksa. Mulane mangkono krana qalbul insan iku kaya bumi piranti ziraatul ghorosah, utawi jawarihul insan iku minangka kaya prabote barang kang den gawe mluku bumi, utawi amal lan akwal iku kaya wiji, mongko utawi wiji iku yen ora den tandur ing dalem bumi kang pancen wis pirantine ziraah iku yekti ora gelem kukul, lan senajan
ado prabote mlukune bumi yen pancen dudu bumi pirantine ziraah mongko ora gelem tukul wijine ora fafham jiddan karena itu yang demikian itu karena hati manusia itu seperti bumi tempat bertani, tempat bercocok tanam. Adapun anggota tubuh manusia, tangan dan kaki, mulut dan seterusnya, itu adalah alat yang dipakai untuk membajak bumi, mencangkul bumi. Adapun amal, perbuatan dan ucapan itu seperti biji atau benih. Maka biji itu tidak kalau tidak ditanam di bumi yang memang cocok untuk bercocok tanam, maka pasti tidak mau tumbuh. Ya. Senajan walaupun buminya itu dicangkul sedemikian rupa sedalam mungkin, tetapi kalau memang bumi itu bukan bumi untuk bercocok tanam, maka juga tidak akan tumbuh biji itu. Fafham jayidan, maka pahamilah dengan sebaik-baiknya. Anapun ana lumakune gauta zahir marang kelakuane amal soleh, sartane ana labete ing dalam ati senajan sak miskol, mongko ora den ilang-ilang akan ora. Kalau badan zahir ini melakukan perbuatan soleh, maka ada pengaruhnya di dalam hati walaupun cuma sedikit, ya, sebesar biji sawi, pokoknya sebobot apapun itu tidak akan hilang. Ya. Qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, barang siapa beramal seberat biji sawi atau ya pokoknya barang yang kecil yang berupa kebaikan, pasti dia akan melihatnya, maksudnya mendapat balasan. Balik den tikel-tikelaken barang kang kedhik dadi akeh, amal yang sedikit itu bahkan akan dilipat gandakan menjadi banyak. Qala ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak adil, tidak akan aniaya meskipun sebesar biji sawi, ya kecil sekali. Kalau yang sebesar biji sawi itu berupa kebaikan, kalau ada kebaikan pasti akan dilipat gandakan dan akan diberi pahala yang besar dari Allah. Anapun lamun ono lakune gauta zahir marang amal Allah sartane ono labete kedhe ing dalem ati, iku mongko setuhune Allah Subhanahu wa taala saking bangete lutufe marang kawulane mongko dadi den ngapura. Qala ta'ala wallahu ghafurun halim. Sebaliknya, kalau ada perbuatan zahir itu jelek dan ada pengaruhnya sedikit di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala karena sangat sayangnya kepada hambanya, itu pasti akan dimaafkan. Allah berfirman, wallahu ghafurun halim. Allah itu maha pemaaf, lagi maha halim itu maha lembut, mungkin begitu. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.